Tidak ada sesuatu yang melukai kita, yang nyinggung perasaan kita, yang zolimin kita, illa biiznillah, kecuali diizinkan oleh siapa? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan seluruh pengurus kajian muslimah Masjid Darussalam Kota Wisata. Tolong aminkan sama-sama, semoga majlis ini Allah rahmati, semoga masjid ini Allah berkahi, semoga semua yang berkhidmat di dalamnya Allah jaga dalam kebaikan, dan semoga seluruh jamaahnya Allah istiqomahkan dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Bunda, teteh, seluruh jamaah yang hadir pagi ini, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat dompetnya? Dari suaranya seperti ada masalah gitu ya, agak kenceng suaranya, Masya Allah. Alhamdulillah, senang sekali Rabu pertama di bulan Agustus ini saya bisa bersilaturahim kembali dengan Bunda Teteh sayang di Masjid Darussalam Kota Wisata. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua yang hadir Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah sehat afiatkan badannya. Mudah-mudahan kita semua Allah tambahkan berkah dalam hidupnya. Dan insya Allah seperti ini Allah pertemukan kita di dunia. Mudah-mudahan seperti ini nanti Allah masukkan kita ke dalam surga. Itu yang Ahilman selalu minta kepada Allah, selalu berdoa dan berharap kepada Allah. Kenapa AA? Karena kita tidak tahu dari sekian banyak yang hadir, kita tidak tahu siapa di antara kita yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka kita berharap kalau ada saja 1-2 orang di antara kita yang hadir di sini amalnya diterima oleh Allah, dan orang itu meminta kepada Allah agar semua orang yang bersamanya bisa dipertemukan lagi di surga, maka yakin seseorang itu akan dipertemukan lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bunda Teteh sayang, bukan kebetulan Allah takdirkan pertemuan kita pagi ini. Betul apa betul? Ahilman yakin, kenapa kita yang dilembutkan hatinya, kenapa kita yang diringankan langkahnya, kenapa kita yang kemudian dikumpulkan hari ini? Tolong catat baik-baik ya, karena Allah sedang mencintai kita. Karena apa? Allah sedang mencintai kita. Karena di antara ciri dan tanda ketika seseorang itu dicintai oleh Allah, salah satunya itu seseorang itu akan dimudahkan untuk memahami ilmu agama. Makanya sering Ahilman sampaikan,
setidaknya Bunda Teteh sayang, ada 6 ciri seseorang itu dicintai oleh Allah. Ada berapa? Ada 6. 1, orang itu akan disegerakan ujiannya dalam hidup. Jadi kalau kita diuji dalam hidup mulai hari ini itu adalah bentuk cintanya Allah sama kita. Mana keterangannya Ustaz? Perhatikan hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah, apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, apabila Allah sedang mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan segerikan ujian kepada mereka. Apa sikapnya? Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Barang siapa yang ridha, yang nerima ujian dari Allah itu, maka Allah ridho kepadanya. Tapi barang siapa yang marah, yang murka, yang benci sama ujian yang Allah kasih itu, maka Allah juga membencinya. Maka ingat, kalau hari ini Bunda Teteh saya ngerasa lagi diuji dalam hidup, catat ya, Allah sedang memelukmu, Allah sedang membelaimu, dan Allah sedang mencintaimu. Dan Ahilman lihat ini wajahnya hampir sama semua. Ini kelihatan wajah banyak masalah kelihatannya ya. Jangan tersinggung, berarti lagi dicintai oleh siapa? Allah. 1, orang yang lagi dicintai oleh Allah disegerakan ujian dalam hidupnya. Yang kedua, orang itu akan dikuatkan oleh Allah untuk mendekat taat kepadanya. Jadi saat dikasih ujian bukan jauh dari Allah, tapi saat dikasih ujian dia malah tambah dekat sama Allah. Sholatnya tambah rajin gitu, taklimnya tambah semangat, berbuat baiknya tambah semangat. Makanya Ahilman kalau mau tahu siapa di sini yang paling banyak masalah, gampang, yang duduknya paling depan. Jangan tersinggung ya. Betul apa betul? Dan yang kedua, cirinya adalah yang duduknya nyender ke tembok ya. Kenapa yang nyender paling banyak masalah? Iya, karena di rumahnya tidak punya sandaran. Jadi setiap ngaji tuh nyender terus. Jadi saat dia diuji, nah ujiannya itu jadi magnet dia untuk makin dekat ke Allah. Dan itu bagus. Itu bagus, karena ada orang yang diuji malah jauh dari Allah, ada atau tidak? Tapi ada orang yang makin dikasih ujian dia malah tambah dekat ke Allah, berarti dia sedang dicintai oleh siapa? Allah. Baru yang ketiga, ditambahkan ilmunya tuh. 1, dikasih ujian, dengan ujian dia tambah dekat ke Allah, sambil proses dia ditambahin ilmunya. Makanya Bunda sayang, Teteh sayang, kadang yang paling mahal dari sebuah masalah itu bukan solusi, tapi yang paling mahal dari sebuah masalah adalah hikmah di balik masalah itu. Betul apa betul? Yang paling mahal kadang bukan solusi, tapi yang paling mahal apa? Hikmah di balik masalah itu. Makanya kata guru saya, kalau kamu lagi dikasih masalah, jangan minta cepat diselesaikan masalahmu sebelum kamu mendapatkan hikmah di balik masalah itu. Kalau dikasih solusi, boleh jadi masalah yang satu selesai, tapi besok lusa datang masalah yang kedua. Tapi kalau orang udah dapat hikmah, seberat apapun masalah yang dihadapi, dia akan lebih tenang menghadapinya. Karena dia ngerasa udah biasa aja.
Ya makanya orang yang berkali-kali dibentur, maka dia akan dibentuk dalam hidupnya. Terbentur, terpelanting karena dibanting, dan itu yang akan mengantarkan kebaikan. Ada ilmu. Makanya Bunda, Teteh, sayang seringkali bilang begini, coba begitu ya, coba dulu. Padahal nggak boleh tuh bilang coba dulu tuh. Bilangnya qadarullah wa ma syaa fa'ala. Apa bilangnya? Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Kenapa harus bilang seperti itu? Karena kita nggak pernah tahu apa yang sedang Allah rencanakan untuk kita di balik kejadian yang kita terima. Makanya kadang dalam hidup sering bilang begini, kadang dalam hidup ya, sekarang kita bilang ya Allah kenapa begini, nanti kita akan bilang ya Allah untung dulu begitu. Betul apa betul? Sekarang kita bilang ya Allah kenapa begini, nanti kita bilang ya Allah untung dulu begitu. Yang keempat, satu ciri orang yang dicintai Allah itu apa? Disegerakan ujian dalam hidup. Yang kedua, dikuatkan untuk semakin taat kepada Allah. Yang ketiga, ditambahkan ilmunya. Yang keempat, akan dipertemukan dengan orang-orang baik dalam hidupnya. Makanya Bunda, jangan pernah takut kehilangan sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah, karena yakin Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Itu rumus. Makanya Bunda ketemu sama teman, ketemu sama lingkungan yang bisa menguatkan kebaikan dalam hidup kita. Itu penting tuh. Makanya Bunda lihat kiri kanannya, pas menatap wajahnya ingat sama Allah atau ingat senam jumba, kira-kira begitu kan? Ingatnya sama Allah atau ingatnya yang lain gitu. Nah, catat ini, kalau Bunda sudah dipertemukan dengan seseorang yang ketika bersamanya membuat kita makin dekat sama Allah, tolong catat, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Pegang erat-erat, jaga baik-baik, dan bilang sama dia, Besti, apa panggilannya? Ya, bilang sama dia apa? Besti sayang, kalau nanti kamu masuk surga dan tidak menemukan saya di surga, tolong cari saya. Coba angkat tangan kanannya. Oke, angkat tangan kanan. Oke, simpan di pundak sebelah kanan teman kita. Oke. Ikuti kata-kata Ahilman ya. Bismillah. Bismillah. Sahabatku, besti-besti, alhamdulillah, hari ini kita semua dipertemukan di masjid ini. Besti-besti, alhamdulillah ya, kita bersyukur, kita bahagia, kita senang. Mulai hari ini rasa-rasanya terlalu sayang jika hidup kita dihabiskan dengan kesedihan. Mulai hari ini jangan sedih ya, jangan gelisah ya, jangan galau ya, tenang saja, ada Allah. Tenang saja, Allah sedang mencintaimu. Besti, janji ya, nanti kalau kamu masuk surga, cari saya, temukan saya. Janji ya, saya juga kalau nanti masuk surga pasti cari kamu. Besti, janji ya,
kita bersahabat di dunia sampai ke surga. Besti, kalau saya lagi bicara, lihat saya atuh. Ayo sekarang bersalaman kiri dan kanannya lagi, salaman lagi. Catat ini ya. Oke, saya mau tanya, perasaannya tenang apa enggak? Lapang apa enggak? Mohon maaf ya, siapapun yang pagi ini merasa sendiri, merasa tersakiti, merasa terluka, ternyata hidupmu tak semenyakitkan itu. Ternyata masih banyak orang yang lebih sakit hati dibanding kita gitu. Dan kita nggak boleh ngerasa bahwa kita yang paling mengkhawatirkan, paling menyedihkan. Enggak. Ternyata nggak seburuk itu keadaan kita. Kita aja yang selalu menyimpulkan keadaan kita yang seburuk itu. Setuju? Maka yang keempat, ciri Allah mencintai hambanya, Allah akan pertemukan hamba tersebut dengan orang baik dalam hidupnya. Yang kelima, Allah akan istiqomahkan dalam kebaikan. Tuh. Jadi bukan hanya dipertemukan dengan orang baik, tapi dia akan diistiqomahkan dalam kebaikan. Sampai akhirnya yang keenam, Allah akan wafatkan orang itu dalam keadaan husnul khatimah. Perhatikan ke depan. 6 tanda dan ciri Allah mencintai seorang hamba. Siapin HP-nya buat status di TikTok hari Rabu itu kalau begitu. Siapin. Ahilman ringkes nih kalimatnya. Udah siap? Nanti pakai lagu apa ya yang cocok ya? Ayo. 6 ciri dan tanda Allah mencintai seorang hamba. Yang pertama, disegerakan ujian dalam hidupnya. Yang kedua, dikuatkan untuk semakin mendekat taat kepada Allah. Yang ketiga, ditambahkan ilmu untuk mendapatkan hikmah dalam hidupnya. Yang keempat, dipertemukan dengan orang baik yang akan menyertai kehidupannya. Yang kelima, diistiqomahkan dalam kebaikan selamanya. Dan yang keenam, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jika kita merasa sudah mendapatkan 6 itu, tolong jadilah orang yang semakin dicintai oleh Allah. Tapi jika belum, temukan cinta itu sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah cukup 1 menit untuk status di WhatsApp dan di TikTok sekalian. Kira-kira. Baik, mau dicintai Allah, mau disayang sama Allah. Mudah-mudahan ya semua yang hadir tanpa terkecuali, dari paling belakang, kenapa? Tanpa terkecuali dari belakang, depan, samping, dan hari ini Masya Allah yang hadir rasanya ini paling banyak dari setiap kajian kita. Ada yang di samping kelihatan nggak Ustadz Hilmannya? Tapi suaranya kedengaran. Suara kedengaran nggak? Enggak. Jadi Anda menyimak apa kalau begitu di sana berarti? Coba. Harus berdiri kali ya? Harus jalan-jalan? Ke belakang? Keluar juga? Pulang kalau begitu Ahilman. Cek. Kalau pakai ini bagus nggak? Aman ya? Oke, baik. Izin saya berdiri ya, biar kelihatan cakepnya. Biar kelihatan sama yang di belakang. Punten, izin. Ada yang baru pertama kali ketemu Ahilman? Angkat tangan. Kamu nyawa tuh Ucu. Ari Ucu. Masya Allah.
Baik. Ada yang pernah lihat di sosial media? Ada? Lihat di YouTube? Ada? Di TikTok? Ada? Alhamdulillah. Lebih cakep asli apa videonya? Jangan cakapan video. Baik, terima kasih. Terima kasih. Aku sangat terluka dengan kalimat itu. Enggak. Kata orang. Ini kata orang. Lebih cakepan kata orang. Enggak penting lah disebut cakep sama ibu-ibu, karena nggak akan ngaruh sama saya ya. Dan saya juga mikir-mikir kalau mau milih ibu-ibu kan ya. Enggak. Baik, Ibu Teteh sayang, pagi ini kita akan belajar tentang urusan hati lagi-lagi. Kalau sama Ahilman kajiannya pasti urusan hati ya, urusan apalagi sakit hati ya, pokoknya gitu-gitulah. Makanya yang di sini sakit hati semua kelihatan ini. Enggak. Bunda Teteh, Allah itu ya menciptakan manusia dengan 3 perangkat utama dalam hidupnya. Jadi Allah menciptakan manusia itu dengan apa? Dengan 3 perangkat utama dalam hidupnya. Yang pertama, manusia itu diberikan akal. Diberikan apa? Akal. Akal ini berfungsi untuk berpikir. Makanya yang namanya akal harus diasah. Salah satunya dengan menuntut ilmu. Makin diasah, maka akal itu makin berfungsi. Sehingga pada akhirnya dengan akal dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sehingga Bunda Teteh, kenapa Bunda Teteh berangkat ngaji, menuntut ilmu, ingin mengasah akal kita. Lamun keseringan di imah wae sambil nonton sinetron azab, ditambah masalahnya banyak, kira-kira yang tertanam di akal itu kebaikan apa keburukan? Apalagi ditambah, mohon maaf ya, lihat tetangga sibuk, lihat depan rumah sibuk, cek ibu teh, nah ini aku menikir-kir gitu. Itu yang membuat kita jadi berhenti karena akalnya tidak berfungsi. Mohon maaf, kalau dibiarkan, mohon maaf, ujung-ujungnya jadi sakit nanti. Naon? Stres. Mau tahu yang stres seperti apa? Yang menjawab barusan stres itu kelihatan. Stres AA gitu, frustasi gitu kan? Ujungnya mohon maaf, mencari jalan yang tidak baik. Ya, stres ujungnya apa? Mabuk, narkoba, nauzubillah, bunuh diri. Karena akalnya tidak berfungsi. Nah, akal yang tidak berfungsi, maka nanti menyebabkan perangkat yang kedua akan jadi sakit juga. Namanya jasad atau fisik atau tubuh kita. Apa? Tubuh untuk bergerak. Makanya tubuh butuh asupan. Kalau lapar harus apa? Makan. Kalau haus harus minum. Kalau capek harus jalan-jalan ya, karena biasanya butuh healing kalau capek mah ya. Jadi butuh tuh ya, butuh olahraga. Nah, tapi ternyata Bunda Teteh sayang, dari 2 ini ada perangkat yang menggerakkan semuanya. Nah, itu yang ketiga. Dan yang ketiga inilah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Apa yang ketiga itu? Hati. Apa? Hati. Ulangi. Allah menciptakan manusia dengan berapa perangkat? 3. 1 apa? Akal. 2 tubuh. 3 hati. Nah, ternyata Bunda Teteh sayang, hati inilah yang nanti akan menentukan seperti apa akal kita berpikir dan seperti apa tubuh kita bergerak.
Kalau hatinya baik, insya Allah akalnya baik. Kalau hatinya baik, insya Allah tubuhnya baik. Tapi kalau hatinya sakit, maka nanti akalnya pun jadi sakit, tubuhnya pun jadi sakit. Banyak orang yang nyari obat akal, banyak orang yang nyari obat tubuhnya, tapi sedikit orang yang nyari obat apa? Hatinya. Padahal kata Nabi, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Yang segumpal daging ini jika baik, maka baik seluruhnya. Dan jika segumpal daging ini buruk, maka buruk seluruhnya. Apa segumpal daging itu? Ala wahiyal qalb. Itu namanya kolbu, namanya hati. Bunda tanya, kenapa ya hati dalam bahasa Arab disebut dengan kolbu? Kolbu. Kenapa? Kolbu itu diambil dari fi'il madi qallaba yuqallibu. Artinya sesuatu yang mudah terbolak-balik. Itu namanya apa? Hati. Hati-hati ya, jangan salah nyebut, jangan salah nulis. Yang benar kolbu, bukan kalbu. Kolbu, bukan kalbu. Bedanya apa? Kalau kolbu artinya hati, kalau kalbu artinya mohon maaf anjing. Jadi kalau pakai kaf anjing, kalbu. Makanya kalau Bunda bilang gini, hargai kalbuku, berarti itulah kira-kira. Jadi yang benar apa? Kolbu dari fi'il madi qallaba yuqallibu, artinya sesuatu yang mudah terbolak-balik. Makanya yang namanya hati itu mudah terbolak-balik. Setidaknya ada 3 kondisi hati yang memungkinkan terjadi dalam hidup kita. Ada berapa? 3. 1, ada yang namanya qalbun salim. Apa namanya? Qalbun salim. Salim. Apa itu qalbun salim? Hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang tenang, hati yang enak, hati yang lapang, hati yang nyaman. Itu namanya qalbun apa? Salim. Ada yang kedua namanya qalbun marid. Apa namanya? Qalbun marid. Marid, hati yang sakit. Hati yang sakit, iri, dengki, membenci orang, gak mau memaafkan. Apalagi kira-kira? Sombong, ujub, dendam. Kemana ibu teh? Gak kelihatan ya, atau non ibu? Kira ibu teh fashion show batik terbaru, kira ibu teh lewat. Asal luas Ustadz ini tiba-tiba lewat ke dia. Ibu mau lewat lagi apa enggak? Enggak ya, nanti. Ahilman mah kalau ada yang bergeraknya sok rada langsung beralih teh ya. Nggak kelihatan katanya, jadi pakai yang agak tebal kan. Sampai mana tadi tuh contohnya yang hati yang sakit gitu ya, hati yang sakit. Jadi hati yang sakit itu ada yang begitu kira-kira? Ada. Iri, dengki, sombong, dendam, terus merasa tersakiti padahal dia yang menyakiti, merasa terluka padahal dia yang melukai. Ada yang begitu apa enggak? Yang mana orangnya? Ada di sini nih. Kalau
ada yang begitu berarti dia didiagnosa sedang punya apa? Penyakit. Berarti hatinya sedang apa? Berpenyakit, sedang sakit. Gelisah berlebihan. Gelisah itu boleh nggak sih? Boleh, wajar. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Gelisah itu boleh. Yang nggak boleh apa? Berlebihan dalam kegelisahan. Perempuan cemburu boleh nggak? Harus. Yang tidak boleh apa? Berlebihan dalam kecemburuan. Assalamualaikum. Ayah di mana? Lagi ngapain? Sama siapa? Fotoin sekarang banget. Fotoin. Video. Itu ada indikasi ke arah sana itu. Cemburu berlebihan. Ayah, eta saha eta Lydia teh saha teh. Jadi berlebihan terhadap sesuatu yang kita sangka sebagai sesuatu yang buruk itu bahaya. Makanya curiga boleh, nuduh jangan. Catat status hari Rabu itu. Curiga boleh, nuduh jangan. Cemburu boleh, berlebihan dalam kecemburuan jangan. Sampai HP suami tadi diliatin, suami gerak dikit, saha WA saha ya. Nggak harus. Makin bunda takut, lihat, maka itu yang akan istilahnya menggenggam hati dan bikin kita sakit. Makanya orang nggak akan mungkin sakit kalau hatinya tidak mengizinkan sakit. Sebenarnya kita aja yang kadang-kadang suka merencanakan jadi sakit sendiri. Naon naon cek hati gitu. Ibu mah meni hidup teh udah berat gitu. Apa badan ibu yang berat atau apa, saya tanya. Pas saya tanya, kadang tidak seberat itu masalahnya, tapi karena hatinya menyimpulkan kalau hidupnya berat, seakan-akan semua nikmat jadi hilang, dan yang dia pikirkan apa? Masalah yang berat yang dia miliki. Coba bunda datang ngaji pagi ini, ngerasa tenang apa enggak? Karena bunda nggak mikirin masalah, keluar riwa dulu, dan yang dipikirin masalahnya. Maka kadang-kadang yang salah bukan masalah, yang salah cara kita menyikapi masalah. Status hari Kamis itu tuh. Jadi ada yang kedua namanya hati yang sakit. Ada yang ketiga namanya ini yang parah, qalbun mayyit, hati yang mati. Oh, mayyit. Lebih tebal bagus nih. Hati yang mati. Ini mah hati yang udah keras weh. Udah nggak bisa dinasehati. Udah nggak mau dinasehati. Udah nggak mau berubah. Pokoknya udah keras. Tapi Ahilman percaya yang di sini insya Allah tidak masuk kategori kolbun mayit itu. Mana tandanya Ustadz? Setidaknya masih ada iman di hati kita. Betul apa betul? Setidaknya kita masih yakin kepada Allah, dan itu yang akan membuat bunda punya hati yang senantiasa berfungsi dengan kebaikan. Salim, marid, mayit. Sekarang saya mau tanya, yang menggerakkan hati itu siapa? Allah. Berarti pertanyaannya, kalau ada hati yang sakit, logikanya, lihat dulu logikanya, berarti ada masalah dengan hubungan kita sama yang menggenggam hati kita. Betul apa betul? Ulangi, yang menggenggam hati siapa? Allah. Kalau
ada penyakit, ada masalah dengan hati kita, berarti sedang ada apa? Masalah antara hubungan kita dengan yang menggenggam hati kita, yaitu dengan Allah. Bunda tanya, Ustadz, emang yang menggenggam hati itu Allah? Iya. Ustadz, memang yang menenangkan hati itu Allah? Iya. Ustadz, memang yang mengendalikan hati itu Allah? Iya. Makin dekat sama yang menggenggam hati, makin tenang. Makin jauh sama yang menggenggam hati kita, makin gelisah. Mana ayatnya? Coba dibuka. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat apa? Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28. Sudah ketemu? Halo? Sudah ketemu belum? Apa yang ketemu? Ayatnya. Sudah. Surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah, dengan semakin dekat sama Allah. Berarti nanti kalau orang itu hatinya nggak tenang, bukan karena masalahnya, tapi karena dia jauh dari Allah. Karena kenapa Ustaz? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenang. Buka ayat yang lain, surat Toha ayat 124. Surat apa? Toha, surat ke-20 ayat 124. Sudah ketemu? Perhatikan dengan iman ya sayang, bunda, teteh. Coba hayati dengan iman, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'radha, dan barang siapa yang berpaling, yang jauh, yang tidak dekat, yang lupa, kira-kira begitu. Ang zikri, dari mengingatku. Tuh. Barang siapa yang berpaling dariku, berpaling dari mengingatku, berpaling dariku, kata Allah, apa? Fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Terus wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berarti sekarang saya kasih pertanyaan, kenapa ada orang yang hatinya tersakiti? Dari jawaban tadi bunda sudah bisa membuat kalimat jawabannya, betul? Jawabannya karena jauh dari Allah. Udah, itu aja. Jadi bukan karena orang menyakiti kita, bukan. Orang menyakiti kita, mohon maaf, ditakdirkan sama siapa? Allah. Semua yang terjadi atas izin siapa? Sok dibuka surat At-Taghabun ayat 11. Surat apa? At-Taghabun ayat 11. Perhatikan dengan iman. At-Taghabun teh surat ke-64 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada sesuatu musibah pun, kalau kita terjemahkan dengan kalimat tema kita, tidak ada sesuatu yang menyakitkan pun,
Tidak ada sesuatu yang melukai kita, yang nyinggung perasaan kita, yang zolimin kita, illa biiznillah, kecuali diizinkan oleh siapa? Allah. Maka apapun yang terjadi pasti dalam genggaman Allah. Dan kalau Allah sudah berkehendak, maka mudah bagi Allah terjadi itu semua. Apa sikap terbaik? Lanjut kalimatnya, wa may yu'min billahi, dan barang siapa beriman kepada Allah, dia yakin ke Allah, dia percaya sama Allah, dia memperbaiki hubungannya sama Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui atas segala sesuatu. Kira-kira Allah tahu nggak perasaan hati kita? Kira-kira Allah tahu nggak kita tersakiti itu? Kira-kira Allah tahu nggak ujian dalam hidup kita? Tahu. Jangan anggap Allah nggak tahu. Kalau sekarang Allah yang tahu, berarti kira-kira yang lebih tahu untuk bisa menyembuhkan hati kita siapa? Ya Allah lagi. Kan yang jadi masalah apa? Kadang-kadang kita ngerasa pede dengan kemampuan kita, dan kita ngerasa bahwa kita bisa semua. Enggak, ada yang kamu nggak bisa. Apa? Sesuatu yang ada dalam genggaman siapa? Allah. Dan hati yang genggam siapa? Allah. Ahilman pernah ceritakan waktu kajian sebelumnya tuh, satu kali ada seseorang, ada anak kecil itu disuruh naik ke lantai 2 kan. Kata ibunya, kamu pakai semua kemampuan kamu untuk naik ke lantai 2. Kata anaknya, nggak akan bisa Bu, aku kan masih kecil, nggak akan bisa. Gimana naik ke sana? Coba pakai dulu. Kakinya dipakai, nggak bisa. Tangannya dipakai, nggak bisa. Sampai tangga mau dia pakai, nggak bisa gotongnya. Udah nggak bisa Bu, aku nggak bisa naik ke lantai 2. Apa jawaban ibunya? Ada satu yang kamu belum minta, yang akan membuat kamu naik ke lantai 2. Apa kata anaknya? Apa itu Bu? Apa itu Bu? Kata ibunya, kamu belum minta tolong sama ibu untuk nganterin kamu ke lantai 2. Bukankah tadi yang nyuruh kamu ke lantai 2 siapa? Allah. Ibu kan gitu. Sama sekarang kita punya masalah. Masalah diizinkan sama Allah hadir dalam hidup kita, walaupun sebabnya karena kita juga. Terjadi dengan kita. Udah segenap kemampuan kita hadirkan. Ada satu yang belum. Apa? Kita lupa minta sama Allah yang lebih tahu tentang kita. Makanya hati ini tidak akan masuk level tersakiti itu kalau kita dekat sama siapa? Allah. Makanya yang menggenggam hati itu siapa? Allah. Allah. Makin baik hubunganmu sama Allah, maka makin tenang hatimu, salim. Tapi makin jauh kamu dari Allah, mari semakin kamu membangkang ke Allah, mati. Makanya orang bisa masuk kategori hatinya mati kalau dia semakin jauh dari Allah. Dan ingat, Ustadz, kenapa ya? Kadang aku ngerasa makin dekat ke Allah, tapi masalah makin banyak. Ada yang begitu nggak? Ada yang suka nanya begitu? Ada nggak? Balikin tadi tuh, Ahilman di awal ngasih ciri dan tanda dicintai Allah. Berarti kalau makin dekat ke Allah, tapi seakan-akan ujian itu makin berat, berarti kita lagi sangat dekat jaraknya sama siapa? Allah. Dan dia paham dunia bukan akhir segalanya. Coba, bunda yang dendam, ada nggak yang dendam sekarang? Enggak, ya udah kalau enggak cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Coba, bunda yang suka punya perasaan dendam,
Apa sih yang dipikirin? Yang dendam itu apa sih yang dipikirin? Halo? Masih hidup kan ini? Ini kira-kira orang yang dendam itu apa sih yang dipikirin? Sakit hati, terus kesel, terus apa lagi? Jengkel, terus yang di benaknya apa? Kok tega sih? Kok itu kan? Coba sekarang Bunda selipin satu, selipin. Bunda ingat kalau Bunda akan mati. Selipin satu ingatan kita bahwa dunia ini akan berakhir dan kita akan mati. Pertanyaannya, apakah kita masih mau menanam dendam itu sedangkan mati makin dekat dengan kita? Yang kepikiran teganya, sakitnya, keselnya, matinya. Tenang aja, masih di dunia, nanti juga. Enggak. Selipin sedikit aja Allahnya, selipin sedikit aja Allahnya, masuk ke sini. Nanti pelan-pelan yang buruknya akan hilang karena yang terisi kebaikannya. Berarti orang masuk kategori marid karena Allahnya hilang. Dia dibelenggu dengan ingatan-ingatan dia tentang manusia. Makanya kalau boleh Ahilman turunkan, ternyata yang membuat orang sakit itu jauh dari Allah kira-kira apa? Ada 3 faktor utama yang membuat hati seseorang mudah tersakiti. 1, jelas ya, jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Apa cirinya? Ada 4. 1, terlalu sibuk dengan dunia, lupa akhirat. Sibuk dunia, lupa akhirat. Catat ya Bunda sayang, Teteh sayang, di antara ciri Allah memalingkan cintanya kepada seorang hamba, ketika Allah memberikan dunia kepada hamba itu, tapi hamba itu malah jauh dari Allah. Itu ciri Allah sedang apa? Memalingkan cintanya kepada kita. Maka jangan mengira dikasih uang banyak Allah sayang sama kita, belum tentu. Dikasih jabatan tinggi Allah sayang sama kita, belum tentu. Dikasih keluarga, dikasih pasangan Allah sayang sama kita, belum tentu. Apa patokannya? Semua itu bikin kita makin dekat ke Allah atau tidak? Bunda dikasih harta, makin banyak harta, makin jauh dari Allah. Hati-hati, istidraj namanya. Apa namanya? Istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu satu keadaan yang seakan-akan kamu diangkat derajatnya dalam urusan dunia, tapi malah membuatmu jauh dari Allah, maka engkau sedang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Efeknya, lihat, efeknya, akibatnya, kamu akan dibuat sakit dengan apa yang kamu cintai. Maka jangan kaget, biasanya kita itu mudah tersakiti sama sesuatu yang paling kita cintai. Betul apa betul? Iya apa iya? Sok dibuka surat At-Taubah ayat 32 kalau tidak salah. Kalau enggak 24, 32 sepertinya. Surat apa? At-Taubah. Oh maaf, ayat 24. Surat At-Taubah ayat berapa? 24. Perhatikan, tadi kata Ahilman, jika kita terlalu sibuk dengan dunia sampai lupa dengan akhirat, maka kita akan diuji dengan apa yang kita cintai itu dalam urusan dunia. Surat apa? At-Taubah ayat berapa? 24. Perhatikan dengan iman ya Bunda Teteh sayang. Silakan dibuka Al-Qur'annya yang bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul,
katakanlah, in kana abaukum, jika bapak-bapakmu atau orang tuamu, wa abnaukum, dan anak keturunanmu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu, wa azwajukum, dan pasangan-pasanganmu, wa ashiratukum, dan keluarga besarmu, wa amwadun iqtaraftumuha, dan harta kekayaan yang kamu usahakan, wa tijaratun tahshawna kasadaha, dan perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardaunaha, dan tempat tinggal yang kamu sukai, Masya Allah, ahabba ilaikum, lebih kamu cintai, minallahi wa rasulihi, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan jihad di jalan Allah. Jadi jika keluargamu, jika hartamu, jika jabatanmu, pangkatmu, pasanganmu, apa yang kamu cintai dalam dunia, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, apa? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggu saatnya Allah akan datangkan kepadamu sesuatu yang akan Allah ikut campur dengan urusanmu. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jelas atau tidak? Ada ayatnya. Jadi selama ini kita itu tersakiti karena ada yang menyakiti, atau karena hati kita yang terlalu berharap kepada yang menyakiti itu. Makanya sering Ahilman bilang, tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Kamis malam Jumat ya, cocok. Tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Harapan sama apa? Harapan sama selain Allah. Harapan sama pasangan. Ustaz, kok bisa ya suami aku? Kok bisa ya? Bisa apa? Kok bisa nyakitin aku? Emang bisa. Emang manusia punya potensi nyakitin hati. Betul apa betul? Salahnya kamu yang terlalu punya ekspektasi tinggi terhadap manusia. Ujungnya rasa cintamu kepada suamimu yang tidak kamu sandarkan kepada Allah. Kamu punya pasangan tapi jauh dari Allah. Kamu punya keluarga, sibuk dengan keluarga, jauh dari, maka siap-siap sandaranmu akan jadi hilang, rapuh, dan itu yang menyakitimu. Dunia, harta banyak, wah, seolah-olah Allah mencintai kita. Tidak. Ciri Allah memalingkan cintanya kepada seorang hamba, Allah berikan dunia kepada hamba itu, tapi hamba itu malah jauh dari Allah. Itu namanya apa? Istidraj. Bunda nanya sama Ahilman, orang jauh dari Allah, sibuk dengan dunia, lupa akhirat. Apa yang paling gampang melihatnya? Ada 3. 1, lalai dalam sholat. Tuh. Apa yang pertama? Lalai dalam sholat. Sholat dilalaikan, sholat diakhirkan. Bunda tuh terjelembab pada satu keburukan, cek sholatnya. Boleh jadi benteng sholatnya lemah sehingga mudah membuat kita terjerumus kepada keburukan. Orang kalau sholatnya baik, Allah jaga. Orang kalau sholatnya terjaga, Allah jaga. Makanya
kalau mau memperbaiki hidup, mulai memperbaiki apa? Sholat. Karena sholat bisa mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Stres, frustasi, galau berlebihan, nauzubillah, bunuh diri, itu perbuatan keji mungkar yang harus kita tinggalkan. Sholat itu nanti yang akan penangkalnya. Coba dibuka surat Al-Ankabut ayat 45. Surat apa? Al-Ankabut ayat 45. Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dengan iman. Bunda, teteh sayang, perhatikan dengan iman. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu. Wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Kenapa? Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar. Loh. Dan ketahuilah, orang yang mengingat Allah lebih banyak, dalam kurung orang yang sholatnya baik, kira-kira gitu, orang yang sholatnya benar, orang yang sholatnya terjaga, wallahu ya'lamu ma tasna'un, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berarti kalau sekarang ada penyakit di hati kita, ada masalah dengan hidup kita, dan kita ngerasa begitu berat, apa yang menyebabkannya? Lalai dalam sholat. Maka orang yang sholat tenang hatinya, orang yang sholat bahagia hidupnya. Termasuk izin. Bunda sayang, teteh sayang, kalau kita ngerasa ada persoalan dengan urusan rezeki, cek sholat. Karena ternyata kualitas sholat kita menentukan kualitas rezeki kita. Buka surat Toha ayat 132. Surat apa? Surat Toha ayat 132. Kualitas sholat kita menentukan kualitas rezeki kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis sholat, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir ilaiha alaiha, bersabar-sabarlah dengan sholat itu. La nas'aluka rizqan. Lihat, jika sholatnya udah benar, jika sholatnya udah sabar, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Masya Allah. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang menjamin rizkimu. Wal akibatu littaqwa, akibat ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas atau tidak? Kan itu yang sering kita gelisahkan, rezeki, keluarga, ya kan? Sesuatu yang menyakiti kita, cek sholatnya. Maka izin ya, tips dari Ahilman dengan izin Allah, Bunda sayang, mulai hari ini, jika hati kita ingin tambah tenang, lebih tenang, coba perbaiki sholat kita. Perbaiki sholat kita. Maka Allah akan menunjukkan ketenangan hati dalam diri kita. Rumusnya, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Tuh 2, 3. Yang wajib, lebih keras, yang wajib, yang wajib ada berapa waktu? 5. Yang sunnah banyak, betul? Tapi izin, kalau mau bismillah Allah jaga dalam kebaikan, tolong ya Bunda, teteh sayang, coba jangan tinggalkan 40 rakaat minimal setiap hari, setiap malam. Berapa? 40 rakaat. 17 rakaatnya yang wajib, 11 rakaatnya tahajud dan witir. Total berapa tuh? 28.
12 rakaat sisanya pilih sholat-sholat sunnah yang lain, khususnya boleh qobliyah, ba'diyah, rawatib kita, boleh duha kita, boleh diantara sholat sunnah yang kalau bisa jangan ditinggal 2 rakaat sebelum subuh, dijaga. Kalau ditotalin pokoknya minimal berapa? 40 rakaat. Terutama izin ya, terutama sholat sunnah tahajud. Kalau ahilman diwasiatkan sama guru saya, sama orang tua saya, jangan tinggalkan 3 sholat sunnah kalau bisa. 1 tahajud, 2 sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, 3 sholat duha di pagi hari. Lihat keutamaannya. Yang pertama sholat tahajud. Ada 4 keistimewaan sholat tahajud yang akan Allah berikan kepada yang melakukannya dan tak diberikan di sholat yang lain, hanya ada di sholat tahajud. Ada berapa? 4. Ada 4 keistimewaan sholat tahajud yang Allah siapkan bagi orang yang mendirikannya. 1, dimuliakan hidupnya. Jadi kalau kita mau dimuliakan dalam hidup, tahajud. Diangkat karir pekerjaan dunia kita, dihormati dalam urusan hidup kita. Kalau bicara tajam, menyentuh hati gitu ya, menatapnya dengan penuh kebaikan, dilembutkan hatinya, itu dimuliakan hidup. Yang kedua, ditunjukkan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Jadi orang yang ahli tahajud itu, seberat apapun masalah yang dia punya, maka Allah akan menunjukkan jalan keluarnya. Setidaknya diberikan ketenangan. Karena yang paling penting, punten, kadang-kadang itu tenang, betul nggak? Ada orang yang masalahnya kecil tapi jadi berat gara-gara apa? Nggak tenang. Ada orang yang punya masalah berat tapi jadi lebih tenang, terasa kecil karena tenang. Itu tahajud tuh. Makanya bunda, kalau mau curhat sama Allah, waktu prime time-nya kapan? Tahajud. Pernah nggak begitu? Pernah nggak begitu? Di sepertiga malam bunda bangun, kemudian tahajud, terus nangis. Pernah nggak? Itu nangisnya lebih enak daripada nangis ketika nonton drakor. Lebih enak tuh. Bunda nangis sama Allah di sepertiga malam itu kayak dibelai. Makanya jangan kaget abis nangis capek ketiduran, setelah subuhnya kesiangan. Jadi ahilman pernah lah. Makanya saya bisa bilang begitu. Di antara yang sering saya tangisi dulu ya, kan saya dari kecil anak yatim ya, ditinggal orang tua sejak kecil gitu. Jadi fase-fase hidup dulu itu yang sering kita tuh jadi bikin ya udah kita jalanin gitu. Tapi saya selalu percaya bahwa satu saat kalau saya ridho dengan keadaan saya, Allah akan ngasih banyak kebaikan untuk saya gitu. Ya boleh jadi dengan izin Allah, apa yang Allah izinkan hari ini datang kepada kita adalah buah dari tangisan-tangisan kita di sepertiga malam di waktu dulu gitu. Di pesantren nangis, sebelumnya di panti nangis. Jadi boleh jadi itu yang menguatkan kita sehingga mengantarkan kebaikan di dalamnya. Maka nggak apa-apa. Nangis tuh ya boleh. Dan waktu prime time-nya kapan? Sepertiga malam. Kalau belum pernah nyobain, cobain. Ngapain Ustadz? Nangis ya. Di sepertiga malam. Nah cobain deh. Makanya ayahmu juga pernah sampaikan, ada 3 air mata yang sangat dicintai Allah kan. 1, air mata yang menangis karena dia ingat dosa, kemudian dia minta ampun sama Allah. Jadi orang yang lembut hatinya itu mudah menangis, apalagi kalau dia ingat apa? Dosa. Makanya kalau ada dosa orang lain, dia tuh nggak sibuk gitu, karena dia juga ngerasa dosanya banyak gitu. Yang dia pikirin apa? Dosa yang pernah dia lakukan. Semakin ingat, semakin nangis. Makanya kalau ada orang yang doa kemudian nangis, jangan bilang cengeng.
gitu aja nangis. Makanya kalau kajian ahilman biasanya ya di akhir kadang kita nangis doa dan itu bikin tenang gitu. Pas keluar tuh kayak gitu, yang baso gitu kan gitu kan lapar kan, kalau lapar kan capek gitu kan, gitu kan keluar tuh blas gitu plong gitu, jadi habisin di sini. Yang kedua, air mata yang menangis karena dia sedang menanti pertolongan Allah. Jadi dia nangis saking dia lagi menanti pertolongan Allah. Dan yang ketiga, dia menangis karena melihat maksiat tapi dia tidak bisa merubahnya. Maka tangisan matanya itu yang membuat dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, air mata yang menangis karena ingat dosa. Dua, air mata yang menangis karena dia membutuhkan pertolongan dari Allah. Tiga, air mata yang menangis karena lihat maksiat tapi dia nggak bisa merubahnya. Nah, nangisnya kita itu yang paling enak itu prime time-nya kapan? Salat tahajud. Makanya yang kedua, orang yang salat tahajud itu ditunjukkan jalan keluar dalam hidupnya. Yang ketiga, orang yang ahli tahajud itu dijaga oleh Allah dalam hidupnya. Masya Allah, dijaga. Serumit apapun, sesulit apapun keadaannya, karena backingannya langsung Allah, kira-kira gitulah. Backingannya langsung Allah, aman apa enggak? Aman. Orang mau fitnah dia, orang mau nyakitin dia, orang mau nyiung dia, kecil, karena dia punya siapa? Allah. Boleh, silahkan engkau ambil apapun ya Allah, tapi jangan engkau ambil rasa cintamu kepadaku ya Allah. Dan itu cara Allah menjaga kita. Nah, yang keempat, orang yang ahli tahajud itu diselamatkan dalam hidupnya. Masya Allah. Bukan hanya dunianya tapi akhirat. Keterangannya nanti dibuka ya di rumah, surat Al-Isra ayat 79 sampai 82. 4 keistimewaan sholat tahajud yang akan Allah berikan kepada orang yang mendirikannya. 1, dimuliakan hidupnya. 2, ditunjukkan jalan keluar dari setiap masalahnya. 3, dijaga dalam hidupnya. 4, diselamatkan dari keburukan dalam hidupnya. Yang kedua, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Apa keistimewaannya? Lebih baik daripada apa? Dunia beserta isinya. Bayangin, bukankah itu yang bunda cari selama ini? Dunia liur kan? Ternyata ada orang yang bisa mendapatkan dunia beserta isinya. Siapa? Orang yang tidak pernah tertinggal sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ustadz, kalau sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuhnya aja dunia beserta isinya, maka bagaimana dengan sholat subuhnya? Sholat subuhnya membuat dia akan mendapatkan akhirat beserta isinya. Maka jangan setengah-setengah. Ada orang yang, Ustadz, aku pengen dunia doang, sholat 2 rakaat aja sebelum subuh, subuhnya kesiangan. Jangan. Makanya orang kalau mau lihat kebaikan dalam hidup, lihat seperti apa sholat subuhnya. Dan baginda Nabi itu mendoakan khusus kepada umatnya yang menjaga kebaikan di waktu subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi harinya. Tuh. Maka kata orang tua dulu, kalau bangun tidur jangan kesiangan, nanti rezekinya dipatok. Itu kata orang tua dulu. Kalau sekarang enggak. Jangan bangun kesiangan, nanti rezekinya diambil orang lain, ya, tetangga. Makanya ada rezeki harian namanya, ada tahunan, bulanan, harian. Nah, harian itu ternyata Allah itu membagi rizki kepada seorang hamba sejak kapan? Sejak berkumandangnya fajar, adzan, sampai terbitnya matahari. Di situ ditentukannya rezeki dalam hari itu.
Makanya orang yang melewatkan waktu-waktu itu biasanya, mohon izin, sempit rezekinya. Karena Allah menentukan di situ. Coba Bunda pernah nggak ngerasain sholat subuhnya kesiangan, hidup di hari itu kayak berantakan gitu, kayak nggak karuan gitu, kayak asa kumanya gitulah. Pernah nggak kayak begitu? Itu. Nah itu yang menggerakkan keadaannya ya tentu Allah. Makanya orang yang jaga sholat subuh diamankan hidupnya itu. Nah yang ketiga sholat duha. Sholat duha itu apa? Orang yang sholat duha akan dicukupkan rezekinya. Masya Allah, dicukupkan kebutuhannya. Enggak banyak sih tapi cukup. Enak gak begitu? Enggak banyak sih tapi cukup. Coba Bunda pengen banyak tapi kurang, atau sedikit tapi cukup? Mikir heula jawaban teh, atuh mikir heula, coba mikir heula. Mau banyak kurang atau mau sedikit cukup? Banyak cukup. Kalau mereka nggak jawab, mikir heula nggak jawab teh. Punya suami ganteng tapi menggelisahkan, atau suaminya abstrak, tidak jelas gitu maksudnya, tapi menenangkan. Pilih yang mana? Ganteng menenangkan, betul? Punya suami ganteng, punten, sekarang mah yang ganteng tidak menjamin kebahagiaan, apalagi yang jelek. Nya tuh yang ganteng tidak menjamin, apalagi yang jelek. Ustadz suami aku mah nggak apa-apa, nggak ganteng, yang penting ngasih duit, bener? Nggak apa-apa, suami aku mah biasa aja, yang penting ngasih duit. Suami aku mah nggak punya jabatan, nggak apa-apa, yang penting ngasih duit. Nggak apa-apa, suami aku mah kemana pergi juga nggak apa-apa, yang penting nitipin duit. Jadi lebih penting suami apa duit? Ini istri yang nggak pernah cukup, ini jawabannya tuh begitu. Jadi ahilman, kadang rasa cukup itu penting, betul? Dan sholat duha akan mengantarkanmu punya rasa cukup. Pas mau beli rumah di kota wisata, cukup. Pas mau ganti kendaraan, cukup. Bayar SPP anak sekolah, cukup. Punya suami cakepnya, cukup. Nggak usah cakep-cakep banget. Yang cakep banget itu berpotensi diambil orang lain. Punya suami nggak usah kaya-kaya banget, cukup aja. Kalau kaya banget juga berpotensi disukai sama siapa? Orang lain. Coba ibu kebayang nggak ibu punya suami kayak Ustadz Hilman? Kebayang nggak? Ibu kebayang nggak punya suami kayak Ahilman? Enggak kan? Iya. Tapi kalau ditanya mau atau tidak? Coba dari hati yang paling dalam ya. Jangan seperti tersakiti itu, jangan, biasa aja. Ibu kan tadi Ahilman tanya, kebayang nggak punya suami kayak Ahilman? Enggak, oke. Tapi kalau ditanya mau atau tidak? Ini sudah berulang kali Ahilman sampaikan ya. Kalau ditanya mau atau tidak, jawabannya tidak. Kalau ibu jawab mau, berarti ibu tidak pernah merasa cukup sama suami ibu. Kan udah dijelasin ya berkali-kali, masih wae mah. Jangan berharap sama Ahilman. Juga kalau mau pasti milih-milih. Dan rasanya berat milih yang seperti ini gitu, berat. Nah, Ustadz, gimana caranya biar hati ini cukup? Duha. Sholat duha tuh mencukupkan hati kita tuh, cukup. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, aku punya rumah teh lumayan ya Allah, tanahnya 1000 meter ya Allah, alhamdulillah. Di kota wisata Cibubur ya Allah, alhamdulillah, kamarnya ada 3 tingkat ya Allah.
ada kolam renangnya. Aku mari kita tuh. Tapi punten, ada nggak orang yang punya rumah tapi hatinya gelisah? Rumahnya gede tapi hatinya sempit, ada? Tapi ada nggak orang rumahnya sempit hatinya sempit? Lebih banyak itu kayaknya tuh dulu. Jadi bukan tentang rumahnya, bukan tentang gantengnya, bukan, tapi Allah yang ngasih rasa cukup. Makanya enak orang udah dikasih dunia, tapi dunianya tidak membuat dia melalaikan sholat, malah rumahnya menjadi tempat sholat. Makanya hati-hati. Kenapa hati mudah tersakiti? Jauh dari Allah, faktornya sibuk dengan dunia, lupa akhirat, cirinya lalai dalam sholat. Yang kedua cirinya apa Ahilman? Jarang baca Quran. Tuh apa? Sok Aa mau tanya, dari Ramadan kemarin, setelah Ramadan sampai sekarang bulan Muharram, cung yang sudah hatam baca Al-Quran. Tuh dengan ulang jawaban dia tuh. Kemana Al-Qurannya ucu? Kemana? Hanya hari waktu Ramadan hatam apa enggak? Dengan izin Allah bisa hatam, betul? Setelah Ramadan kemana wae tuh cute? Tah eta nunyiun orang riweuh dalam hidup teh. Sok ayeuna mah enggak usah jauh-jauh. Siapa yang hari ini ngacung udah baca Al-Quran minimal 2 juz? Liar kan, liar. Ahilman mah berazam, ibu saya berazam sama Allah itu, berazam jangan keluar rumah di pagi hari sebelum menyelesaikan minimal 1 juz Al-Quran. Makanya dari tahajud ke subuh ada waktu tuh, dari tahajud ke subuh, nah itu baca tuh. Jadi kalau jalan dari Bogor ke ke CNN itu tiap pagi, atau ke Trans TV, itu kan lumayan tuh, itu bisa baca Quran tuh. Nanti setelah itu pulang lagi ke Bogor baca Quran lagi, nanti dari sini ke acara lain baca Quran lagi tuh, itu ketemu 1 juz, bolak-balik 2 juz. Maka orang yang Al-Qurannya terjaga minimal dibaca. Kumahanya bukan dengan mau baca, namun tuh bisa bacanya, belajar. Makanya ikut kelas tahsin, nah, izin ya, kelas apa, kajian muslimah dengan izin Allah ya, harus bikin kelas-kelas intensif tuh. Udah kan? Alhamdulillah. Ikut kelas tahsin, ada kelas fikih, belajar fikih. Jangan-jangan wudhu aja belum beres tuh. Kan kalau Ahilman ngajarin begini agak panjang, agak apa namanya, luas kan, kebanyakan. Maka cari nanti asatidzah, guru ustazahnya untuk belajar wudhu. Kan mun Ahilman ngajarkan wudhu kayak ibu liur kan, sok buka kerudungnya kumaha kan liur kan. Jadi kudu ustazah biar dibuka, biar kelihatan praktek. Nggak usah banyak-banyak, sekelas 10 orang 10 orang. Kami di Bogor ada majelis taklim As-Sakinah, itu kami bikin kelas-kelas. Sekarang lagi belajar daurah janaiz, ngurusin jenazah. Sok ibu engke maut kumaha, ngurus sendiri apa diurus orang lain? Gitu kan, nggak mungkin ngurus sendiri kan. Nah, berharapnya orang lain ngurus, tapi kita kan pengen punya ilmu kan. Pernah nggak izin ya, punten ibu ngurus sendiri, mandi sendiri, cenanya nyopres sendiri. ada nggak ibu izin ya, ini nauzubillahi min dzalik. Ada satu kali kisah keluarga, satu orang tuh meninggal karena keluarga gak ngerti harus diapain. Ujungnya apa? Ditontonin. Sudah meninggal ini orang ini gede-gede. Ini bukan cerita belaka, itu ada anak orang tuanya meninggal. Apa yang terjadi? Dia bingung harus ngapain. Dia selfie. Woi, bapak aku meninggal, woi, gitu kan. Itu ada
maaf ya, sibuknya kita dengan dunia dan lupa menyiapkan bekal untuk akhirat tuh jadi masalah itu tuh. Saya pernah punya kenalan lah, dia tokoh lah, direktur sebuah perusahaan. Singkat cerita, saya pagi-pagi ditelepon sama sekretarisnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bilang, siapa yang meninggal? Dia bilang, bapak meninggal Ustadz, bosnya meninggal, teman saya itu. Terus saya bilang, udah menghubungi istrinya apa belum? Belum Ustadz. Kenapa? Saya nggak tega Ustadz. Kenapa nggak tega? Tadi bapak sampai kantor jam 9:30, yang nganterin istrinya. Bapak meninggal jam 10:30. 1 jam kemudian, boleh jadi istrinya pun belum nyampe ke rumah, ditelepon. Terus gimana? Boleh nggak Ustadz yang bilang sama istrinya kalau bapak meninggal? Maka saya telepon istrinya. Assalamualaikum Bunda. Salam Ustadz. Bunda, saya mau ke rumah ya, nanti aja sore Ustadz, nunggu suami saya pulang. Bingung jawabannya. Gimana? Saya bilang, nggak bisa Bunda, harus sekarang. Kenapa Ustadz harus sekarang? Ada yang mau Ustadz sampaikan. Nanti aja, paling jam 4 sore suami saya pulang kok. Nggak bisa, harus sekarang. Ya udah Ustadz, jam 11 di rumah ya. Berarti setengah jam kemudian kan. Saya dari Sentul datanglah ke tempatnya. Daerahnya nggak jauh, daerah sini juga. Nyampe sini, dia datang, dia baru pulang nganterin anaknya yang paling kecil. Anaknya 3. Anak yang pertama SMA, anak yang kedua SMP, anak yang ketiga SD. 2 laki-laki, 1 perempuan. Pas nyampe, saya nyampe, dia nyampe. Assalamualaikum Ustadz, maaf ya telat, saya baru tadi pagi nganterin suami ke kantor, terus ini baru jemput anak sekolah. Saya dalam hati tuh udah bingung gitu ya, harus bilang dari mana kalimatnya begitu. Bunda, saya boleh izin masuk? Iya, masuk. Masuk. Dia nyiapin air kayak biasa. Jangan Bunda, nggak usah. Nggak usah, ini ada kopi, baru kami pulang dari luar negeri. Orang kaya itu. Itu hartanya segede alaihim lah, banyak lah pokoknya gitu. Ripuh pokoknya gitu, nanti saking banyaknya segede alaihim. Dia ngambil kopi, dia baru pulang dari mana? Dia, udah. Bunda, ya Ustadz, ada apa? Saya bilang, Bunda, yang sabar ya. Dia mulai agak, iya Ustadz, emang selama ini aku udah sabar, katanya. Ya karena mungkin di hidupnya begitu kan ya. Yang sabar, yang tabah, yang ikhlas. Kenapa Ustadz? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal Ustadz? Yang meninggal suami ibu. Pas dengar, siapa Ustadz? Suami ibu. Bapak yang meninggal. Kok bisa Ustadz? Coba pertanyaannya apa? Kok bisa Ustadz? Saya jawabannya apa kira-kira enak itu? Kok bisa Ustaz? Kok bisa? Ya bisa lah. Kok bisa? Kok bisa ya? Iya. Saya juga bingung sendiri kok bisa gitu. Antara sedih dan pengen ketawa. Ini kopi belum diminum sama saya. Saya bingung. Ya bisa Bunda. Tapi tadi pagi saya nganterin ke kantor Ustaz. Kok bisa? Suami saya sehat Ustadz, nggak kenapa-napa. Saya bilang, kata sekretarisnya, bapak terkena serangan jantung di kantor jam 10:30 dan langsung meninggal di tempat. Saya telepon sekretarisnya, kalau ibu nggak percaya, udah nggak usah Ustadz. Terus apa yang harus kami lakukan? Bingung. Saya bilang, ibu kumpulin semua keluarga. Izin anak pertama ibu lagi di mana? Nggak tahu Ustaz. Coba Ustaz telepon. Anak pertama laki-laki, kelas 2 SMA. Saya telepon. Pas ditelepon ada bunyi suara handphone di kamar. Maka saya ke kamar, ketuk pintu kamarnya. Sampai diketuk berkali-kali nggak dibuka.
Sampai terakhir saya ketuk agak kencang, tiba-tiba dibuka. Yang bikin saya kaget, ketika dibuka pintunya, di dalam kamar anak laki-lakinya dengan teman perempuannya. Aduh, itu tuh kayak pukulan tuh kayak, aduh. Saya bilang, bapak kamu meninggal. Dia, nggak mungkin Ustaz. Tuh, tadi kok bisa? Ini nggak mungkin jawabannya. Kan bingung jawaban saya kalau begitu kan? Nggak mungkin Ustaz, nggak mungkin Ustaz. Ganti baju kamu, suruh pulang teman perempuan kamu. Nggak bisa Ustaz. Pakai pakaian bagus. Nanti kita sholatin bapak kamu. Mana adik kamu? Adiknya SMP. Saya telepon lagi di Jakarta, suruh pulang. Jam 1 siang jenazah sampai di rumah. Saya mau tanya, ibu kalau nanti wafat, yang pengen jadi imam sholat jenazah kita siapa? Berharapnya siapa? Anak. Maka saat itu saya bilang, nak, kamu yang imam. Apa jawaban dia? Ustadz, jangan saya. Jangankan sholat jenazah, sholat 5 waktu pun saya nggak pernah Ustadz. Nggak diingetin, maksudnya begitu. Lupa mungkin. Udah. Waktu berjalan, banyak yang datang, kita sholatin, beres. Kita bawa ke kubur. Sampai di kubur, sebelum dikuburkan kita ingin dibuka sedikit, diazankan telinga kanan. Betul? Kira-kira kita pengen yang ngazanin kita siapa? Anak. Maka saya suruh anaknya. Lagi-lagi jawabannya mengiris hati saya. Ustadz, jangan nyuruh saya azan. Takutnya azan saya salah. Karena nggak bisa azan. Ya udah. Dikubur, kita bikin acara doa sampai hari ketiga. Kita pengen hari ketiga baca Quran. Dan kita pengen anaknya baca Quran. Tapi qadarullah, anaknya jawabannya sama. Ustadz, saya nggak bisa baca Quran, Ustadz. Sibuk dunia, lupa akhirat. Lalai sholat, jarang baca Quran. Itu yang membuat hati rasanya lebih menyakitkan daripada rasa sakit yang kita rasakan. Betul nggak? Sekarang bunda mikirin itu apa enggak dalam hidup? Jangan-jangan kita masih terbelenggu dengan yang menyakitkan kita yang sementara ini, tapi kita lupa dengan yang ujung ini. Nauzubillahi min dzalik. Maka nanti yang ketiga, apa ciri orang yang sibuk dengan dunia lupa akhirat? Sedikit sedekah. Oh. Apa? Sedikit sedekah. Maksudnya sedikit dia berbuat baik dalam hidup. Bunda sayang, teteh sayang, orang itu dikatakan baik. Yang pertama, dia harus memperbaiki hubungannya sama orang terdekat dalam hidupnya. Maka sepulang dari sini, pesan dari Ahilman, perbaiki hubungan kita di keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu yang paling baik kepada keluarganya, dan aku yang paling baik kepada keluargaku. Rasanya ada yang lebih besar daripada mikirin hati kita yang tersakiti, yaitu mikirin apa? Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hubungan kita sudah baik, maka Allah perbaiki semua dalam kehidupan kita. Masih ada 2 lagi yang membuat hati kita sakit. Insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang. Oke? Aman? Atau mau dilanjut kajiannya? Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? Ustadz. Iya. Insya Allah bulan depan semoga Ahilman panjang umur, kita bisa ketemu lagi di tempat ini. Kita akan bahas, ingetin temanya ya, masih yang sama ya. Ini yang membuat hati tersakiti bagian kedua. Ingat-ingat ya, bagian kedua. Biar kita lanjutin lagi pembahasannya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, insya Allah. Kita semua sehat walafiat, dan yang paling penting kita makin disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga. Sampai bertemu di kajian Ahilman selanjutnya. Tolong nanti diajak sahabat lain, teman-teman lain. Minimal kita bisa melembutkan hati dengan kajian yang ada di Masjid Darussalam ini.
Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.